Kita mulai ya, Bunda. Yang semua sudah mendengar, Oke, siap. mohon angkat tangan kalau semua sudah bisa mendengar, angkat tangan. Ya, Ustaz, silakan. Angkat tangan, sudah bisa mendengar semua? Bu Haja Ios, udah bisa didengar? Bunda Ios sudah bisa dengar? Suara Ustadz kurang kedengaran ya. Ya, padahal udah kenceng ini. Ustaz, soalnya suaranya putus-putus. Bagaimana dengan ini? Dan tidak nyaring. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, suara Ustadz Sapar kecil dan terputus-putus. Oh gitu. Assalamualaikum. Masih? Masih? Waalaikumsalam. Sudah. Udah oke? Sudah oke. Baik. Baik, Kita mulai Bunda ya. oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum kita mulai mohon bertanya, apakah semua peserta yang lain, ibu-ibu, sudah mendengar suara saya? Kalau yang sudah mendengar, angkat tangannya. Angkat tangan, Pak. Seperti angkat tangan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti suara ustazah kita kedengaran dengan jelas di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di dunia langit, di dunia awan istilahnya kalau cloud meeting ini, ketemunya di awan nih, bukan di darat. Ya. Dengan teknologi Zoom meeting. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para bunda-bunda sekalian, para asatidzah, para anggota Majelis Taklim Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada hari ini dan seterusnya ya, dan terhindar dari wabah. Baik, sebelum kita mulai ke materi pertama dari ustazah kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ingin memulai pengajian majelis taklim kita atau sekolah majelis taklim kita atau madrasah diniyah kita di Masjid Istiqlal walaupun dalam keadaan pandemi atau wabah, namun kita masih diberikan cara yaitu dengan cara virtual atau melalui Zoom. Memang ini agak, kalau menurut saya agak mahal, tapi sedikit banyaknya adalah sangat bermanfaat. Mungkin kita harus berkorban kuota internet, kemudian apalagi tuh waktu, ya, handphonenya juga harus bisa Android yang biasanya pakai 3310 sekarang harus minimal yang Android. Dan harus agak melek teknologi sedikit, tapi saya pikir sekarang tidak ada kalau tidak bisa ibunya, bapaknya, ada anaknya, ada cucunya, insya Allah bisa. Baik, kemudian
kita ketemu dalam majelis. Kalau sekarang atasan itu atau pimpinan itu menyebutnya majelis pengkajian ilmu yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Masjid Istiqlal. Jadi disebutnya Majelis Pengkajian Ilmu yang virtual ini. Mudah-mudahan nanti majelis ini bisa bermanfaat, bisa berkembang, bukan hanya ditonton oleh para anggota Majelis Taklim Masjid Istiqlal, tapi juga bisa ditonton oleh masyarakat di Indonesia. Untuk sementara kegiatan ngaji kita ini, ngaji virtual kita ini berdasarkan atau menggunakan Zoom. Tapi nanti setelah kita pengaji ini, rekaman pengajian ini akan kami sampaikan atau kami upload, kami tayangkan di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton berulang kali, bisa dikirim ke manapun di dunia. Maksudnya yang semua yang ingin bisa nonton akan bisa nonton. Kita akan taruh di Masjid Istiqlal TV channel YouTube. Jadi nanti kita akan taruh di sana setelah kegiatan ini. Insya Allah nanti kegiatan kita rutin sebagaimana pengajian kita biasa. Pengajian kita biasa ketemunya di Istiqlal, sekarang ini ketemu di Awan, dunia Awan namanya. Dunia Awan. Jadi semua berada di rumah masing-masing, semua naik ke Awan, ketemu di Awan. Nah, kelihatan ya muka-mukanya ya. Baik. Itu sebagai pengantar dan kemudian saya di sini hanya sebagai pelayan dari ibu-ibu ustazah, ibu-ibu majelis taklim, anggota majelis saya pelayan di sini ya. Saya pelayan. Jadi saya operatornya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, bisa menemani ibu-ibu sebagai pelayan. Baik. Itu pengantar dari saya. Kita mulai saja, kita persilahkan kepada Bunda kita untuk memulai pengajian. Pengajian yang pertama akan disampaikan oleh Bunda Dr. Anda Hajah Masturah Bakri. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Silakan Bu Hajah. Bu Hajah Masturah mau mulai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alimul Hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Majelis Istiqlal, yang kami hormati Bapak Pimpinan Masjid Istiqlal beserta seluruh jajarannya. Semoga selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Majelis Taklim kaum ibu Istiqlal yang sedang berada di rumahnya masing-masing. Saya ucapkan selamat bertemu pandang, bertemu di awang-awang. Ya, kita sedang berada di angkasa. Mudah-mudahan walau jauh di mata, tapi di hati tetap dekat. Itulah namanya persahabatan. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas izinnya kita bisa menyelenggarakan kajian virtual dan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Masjid Istiqlal yang telah memberikan fasilitasnya kepada kita semua. Jazakallah khair. Ibu-ibu Majelis Taklim, kaum ibu Istiqlal
yang sedang di rumahnya masing-masing. Untuk sementara istirahat dulu masaknya hari ini. Ya. Kali pertemuan kita pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah materinya akhlak. Dengan tema kecil, mengawali aktivitas baik dengan basmalah. Saya ulangi temanya, mengawali aktivitas baik dengan basmalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penting hendaknya mengawali pekerjaan dengan ucapan bismillah. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah sebagai bentuk isti'azah. Kita memohon pertolongan kepada Allah karena kita ini adalah hamba yang sangat lemah. Yang kedua adalah selain kita memohon pertolongan kepada Allah karena kita sadar bahwa kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Maka selain itu juga kita memohon keberkahan dari Allah. Jadi dengan memulai bismillah untuk semua pekerjaan yang kita lakukan, apakah dia ibadah atau bukan, ada dua hal yang kita inginkan. Yang pertama kita mohon pertolongan Allah. Yang kedua kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitabnya, dalam kitab Al-Mausu'ah, ya, Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, mayoritas para fuqaha berpendapat atau sepakat berpendapat bahwa tasmiyah membaca bismillah disyariatkan kepada hal-hal yang penting, apakah itu sifatnya ibadah maupun hal-hal yang lain. Sebagai contoh yang bisa kita pahami atau yang bisa kita terima sebagai bukti bahwa bismillah merupakan suatu hal yang penting. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam menulis Alkitab didahului dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menulis surat kepada Raja Bilqis. Surat itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketemukan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Naml ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang ketiga, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memulai suratnya yang ditujukan kepada raja-raja, kepada Raja Heraklius. Nabi memulai suratnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh penting yang bisa kita jadikan panutan bahwa betapa pentingnya ucapan bismillah ketika kita akan memulai sesuatu. Kita bisa biasakan. Di dalam kehidupan seharian sekarang kita sudah nggak pakai surat menyurat. Kita pakai WA. Biasakan menulis WA. Ucapkan pertama adalah Assalamualaikum. Kemudian awali dengan bismillah. Barulah apa yang kita beritakan, apa yang akan kita tulis. Semoga memberikan hasil yang baik dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berkenaan dengan ucapan Bismillah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara atau setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan Bismillah, maka dia akan terputus. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akbar." Setiap perkara, urusan, pekerjaan yang tidak kita awali dengan Bismillah, maka pekerjaan itu akan putus. Hadis yang pertama, abtar, putus. Hadis yang kedua, aqqa, juga artinya putus. Apa yang dimaksud oleh hadis? Yang dimaksud dengan putus, abtar, aqqa adalah tidak memberikan hasil yang baik. Atau bisa juga apa yang kita lakukan tidak memberikan keberkahan atau kurangnya keberkahan dari apa yang kita lakukan. Nah, kapan sih harus baca Bismillah? Ya, tentunya ketika kita melakukan ibadah atau pekerjaan-pekerjaan yang tadinya bukan ibadah, ya, seperti makan, minum, pergi jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap urusan yang memiliki nilai berharga di sisi manusia, seperti diantaranya kita berwudu, mandi besar tentunya, mandi haid, mandi nifas, mandi wilada, mandi sunnah Idul Fitri. Nah, berwudu pastinya sunnah hukumnya kita mengucapkan Bismillah. Cuman ada catatan, kalau yang di dalam kamar mandinya ada WC atau ada kloset, maka Bismillahnya kita baca di dalam hati. Kita baca di dalam hati. Rasulullah menjelaskan, la wudu'a, tidak sempurna wudu, la wudu'a liman lam yazkurismallah alaih. Saya ulangi, la wudu'a liman lam yazkurismallah alaih. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Terus apa lagi? Ketika makan, ketika minum, Rasulullah bersabda, "Qul," ucapkanlah, katakanlah Bismillah. Ketika mau makan, ketika mau minum, wakul biyamini, makan pakai tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan. Dua pesan Rasul tentang Bismillah. Pertama, ketika berwudu atau mandi, menjadi sempurnanya wudu. Kemudian ketika makan atau minum, menjadi keberkahan buat kita yang makan dan minum. Atau ibu mau panjang Bismillahnya ketika minum atau makan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Saya ulangi kembali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Ucapan itu pun selalu kita baca setiap pagi. 4 kali atau 3 kali. Dan malam kita baca. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kemudaratan kepada apa yang kita makan dan apa yang kita ketika makan, tadi ketika wudhu, ketika makan, ketika minum, ya kan? Ketika keluar rumah, Rasul janjikan kepada kita, siapa yang keluar dari rumahnya dengan kaki kanan kemudian mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Wa hudita, kata Rasul. Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wa kufita, akan memberikan kecukupan. Akan memberikan kebaikan dan menyelamatkan kita, menaungi kita dengan rahmat-Nya dan menjauhkan kita dari tangan-tangan jahil, tangan-tangan zalim. Makanya di atas segala ilmu, ibu-ibu yang berbahagia, yang berada di rumah, senang kita berjumpa hari ini, walaupun hanya sekedar ilmu bismillah yang saya sampaikan. Sudah keluar rumah, masuk kendaraan, kita dituntun oleh Rasulullah, baca lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Aktivitas kita di luar ibadah selalu menyebut nama Allah. Nah, hidup kita ini diatur oleh Allah. Al-Hayyul Qayyum. Allah hidup selamanya, hidup. Dan dia selalu mengurus terus-menerus, menjaga terus-menerus. Maka kita juga harus ingat kepadanya. Azkuruni azkurkum. Ketika kita selalu ingat menyebut namanya, maka Allah juga akan ingat dan menaungi kita dengan rahmat. Ibu-ibu yang berbahagia. Keluar rumah, ya, masuk rumah, naik kendaraan, mau tidur pun. Masalahnya kecil, tapi inilah kita yang udah nenek-nenek ini, cucu-cucu kita harus kita ajari supaya dia terbiasa. Kadang-kadang ini sudah terlupakan, karena kadang-kadang tidur terlelap dengan HP-nya, lupa baca bismillah. Atau tidurnya di depan TV, jadi lupa baca bismillah. Kita nggak ingat, Allah juga nggak ingat. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, la yamutu wala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi saya lupa ya? Mau tidur membaca Bismillah atau cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi suami istri yang akan memulai hubungan bermesraan, melakukan hubungan suami istri, hendaklah dimulai dengan Bismillah. Doanya diajarkan oleh Nabi. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata ibu-ibu, ya udahan Ustazah Mastura, kita mah udah enggak. Iya, ilmu ini bisa ibu ajarkan kepada anak ibu, kepada mantunya ibu, kepada anak-anaknya ibu. Kalau ibu emang udahan. Dan nenek-nenek udah enggak. Tapi ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Dan kita wajib menyampaikan. Karena kita semua adalah penyambung lidah Rasul. Ya nggak tugas ustadz, nggak tugas ustazah aja. Kalau tugas ustadz ya terbatas. Nah, untuk lingkungan keluarga ibu lah. Makanya kita disuruh menuntut ilmu. Hanya dengan bismillah. Keberkahan akan ada kepada kita. Dan menggapai surga itu bisa dengan bismillah. Nah, ya. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kami dikasih waktu sedikit. Ini ada beberapa poin yang perlu Ibu perhatikan. Sebagai kesimpulan untuk bismillah. Setiap perbuatan baik, perbuatannya baik. Baik perbuatannya. Jika tidak diawali bismillah, baik masak buat suami, berbersih rumah, setrika buat suami, nyuci buat suami, apalagi itu buat suami semua baik, ya. Kalau buat suami orang baru jelek. Ya, setiap perbuatan baik jika tidak diawali dengan bismillah, perbuatan itu tidak akan membawa berkah. Ya. Tidak akan membawa berkah. Karena pada dasarnya setiap perbuatan itu berpotensi menimbulkan kebaikan atau keberkahan bagi yang mengerjakan. Kita perlu keberkahan. Buat apa uang banyak kalau tidak berkah? Buat apa anak banyak kalau tidak berkah? Buat apa rumah kita bagus kalau tidak ada keberkah? Jadi kita mengingatkan diri kita semua. Semoga kita selalu ingat kepada Allah. Yang kedua kesimpulannya adalah setiap kebiasaan baik yang bukan ibadah, ya kayak makan, mandi tadi ya, pergi kemana keluar rumah. Apabila diawali dengan niat yang baik, niatnya sudah baik, ya. Dan membaca bismillah akan menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah. Begitu dapat tadi apa? WA, ada Zoom untuk kajian di Istiqlal. Langsung cepat mandi, ganti ya pakai baju bismillah. Saya mau ikut kajian bersama Ustazah Mastura dan Ustazah. Insya Allah Rabu depan ada Ustazah-Ustazah yang muncul nanti dari dari angkasa mungkin. Dari awal. Hari ini kita bertemu muka, tapi bertemu wajah ya. Cuman ya nggak bisa digapai itu wajah ya. Tapi insya Allah ya, walau jauh, walau hanya pandangan mata, tapi insya Allah hati kita dekat ya, gitu. Nah, makna bismillah mengingatkan manusia akan kebesaran Allah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita lemah, makanya kita selalu ingat kepada Allah. Allah lah yang menguasai segala-galanya. Dia yang mengatur kita, ya. Dan insya Allah kita sudah berapa bulan kita nggak ketemu ya. Saya terakhir ngajar itu pertengahan Maret. Tapi juga sama ibu nggak ketemuan, ya. Karena mungkin ibu sudah lockdown, ya. Nah saya pertengahan Maret masih gentayangan di Istiqlal. Hanya ada beberapa murid saya waktu itu ya, orang lokal 2, lokal 3 kalau tidak salah, lokal 1 ya. Nah pertengahan Maret saya masih gentayangan sama Bu Ios di Istiqlal berdua, yang lain sudah lockdown ya. Sampai hari ini ya, kita tidak sempat bertemu wajah, tapi alhamdulillah sekarang kita sama-sama hanya baru bisa lihat muka. Kelihatannya menurut mata saya yang udah tua, ini putih-putih ya, karena pada nggak kena matahari, lockdown di dalam rumah semua ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, kulitnya menjadi putih ya. Insya Allah kalau baca surat Kahfi setiap malam akan bercahaya, insya Allah ya. Setiap malam Jumat. Nah, tadi saya katakan mana bismillah mengingatkan manusia akan kebesaran Allah, kekuasaannya Allah ya. Dan Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia. Ingat, yang baik dibalas, yang jelek pun akan dibalas. Kita masih berada di bulan Zulkaidah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulkaidah. Dua-duanya adalah Syahrul Hurum. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, waktu saya sudah habis. Insya Allah akan diteruskan oleh Ibu Ustazah Dewi yang cantik.
Nah, mudah-mudahan kita menjadi lebih segar. Ya, lihat wajahnya aja kita segar, masih muda, cantik gitu ya Bu ya. Belum ilmunya. Kalau lihat saya rada-rada ini, rada-rada lihat gado-gado yang udah ya. Nah, saya akhiri pertemuan kita dengan harapan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita semua diberikan kelapangan dada, diluaskan rezeki ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir kata saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparan materi pada pengajian kali ini oleh Ibunda Ustazah Ibunda Hajah Mastura Bakri. Karena waktunya terlalu sempit, kami mohon untuk kesempatan pada perdana ini, virtual kita pada ini, kita tidak ada pertanyaan dulu atau dialog. Langsung saja kami persilahkan kepada Bunda Hajah Dewi, Dr. Dewi Ani Endriani untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Bunda. Kita lanjut ke pengajian yang kedua. Silakan Bunda di unmute. Oke, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Wabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Para bunda yang saya muliakan, para asatidzah yang saya sangat banggakan, di sini Rasul kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita di yaumil kiamat kelak Allah kasih mandat kepada beliau agar mensyafati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bunda, para jamaah yang saya sangat banggakan, mari kita berdoa dulu semoga COVID segera berakhir dan Allah takdirkan kita selamat dari COVID sehingga kita bisa ngaji lagi ke Istiqlal yang baru. Sekarang Istiqlal bagus loh Bu. Bagus, keren, baru. Pokoknya pangling pasti. Sudah rasanya kangen banget ke Istiqlal kita. Para bunda jamaah yang saya muliakan, sharing saya pada pagi hari ini judulnya adalah Hamba Cintamu. Dengan Al-Quran ku damba cintamu. Cintamu Allah ya Bun. Dengan Al-Quran ku damba cintamu. Maksudnya Allah maksudnya. Punya Allah. Para bunda yang saya muliakan,
Al-Quran kita pengen dicintai oleh Allah. Sangat pantas dengan Al-Quran kita kepingin dicintai oleh Rasulullah dan diaku sebagai umatnya. Al-Quran kita akan tahu ya, 114 surat. Kita tahu juga yang sangat lumrah di kalangan ibu-ibu, jumlah ayatnya 6666. Walaupun ada perbedaan lain, pendapat lain, namun yang kita pelajari yang sangat mudah aja 6666 gitu ya. 6666 gitu kan ya. Itu yang gampang saja, yang gampang. Hurufnya adalah 1.027.000. 1.027.000 huruf. Dan termasuk ibadah yang paling utama. Termasuk salah satu ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran untuk ibadah yang paling utama. Kenapa bisa begitu? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir bahwa sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari An-Nu'man ibnu Bashir. Rasul bersabda bahwa sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka pantas kalau kita kejar, kita jihad sungguh-sungguh untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan benar dan baik, dengan tajwid yang benar. Kalau yang bakat dengan suara yang bagus, walaupun nggak bagus suaranya Bun, kalau tajwidnya betul itu di kuping enak, di telinga nyaman. Tapi kalau suaranya bagus, kemudian bacaannya acak-acakan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang izhar diidghomin, yang idgham diizharin, semuanya diseret-seret, semuanya dengung gitu kan. Walaupun suaranya enak, nggak nyaman di telinga. Namun walaupun suaranya biasa aja, nggak bagus, ya suaranya pas-pasan lah gitu. Tapi kalau tartil, tajwidnya betul, panjangnya betul, diresapi dengan benar, rasa-rasa enak, yang denger itu nggak sakit telinga. Nggak sakit telinga yang denger gitu. Nah, maka pantaslah bagi ibu-ibu, walaupun usia kita sudah lanjut, sudah tua, tetap ke Istiqlal. Yang pertama dikejar adalah kita tes baca Al-Quran. Al-Qurannya belum bisa, oh Bu Yos gurunya, Iqra lokal 1. Udah mulai bisa Iqra lancar, agak lancar, ternyata tajwidnya belum bisa, Iqra 2, ada Bu Ada dan lain-lain. Sudah mulai lancar dan tajwidnya mulai bisa, Iqra lokal 3. Ini yang kemarin, tapi nggak tahu nanti kita sekarang ada pembaruan, ada Pak Sapar, Ustadz Sapar yang membawahi kita. Yang dulu Bu Kiki, sekarang Pak Sapar. Jadi membawahi kita beliau, maka kita akan nanti setelah masuk kayak apa kebijakan dari Istiqlal, namun kita nggak berhenti. Tetap kita akan ngaji sampai hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi maka karena paling utama, ibadah yang termasuk ibadah yang paling utama, maka pantas kalau Bunda itu kejar-kejar bisa baca Al-Quran. Udah kejar walaupun usia, ternyata kesempatannya setelah pensiun baru Istiqlal. Oh nggak masalah Bu. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan untuk baca Al-Quran, untuk bisa belajar Al-Quran. Kan ada cerita, ini ada seorang yang sepuh, udah tua, udah pensiun, baru ke Istiqlal baca Al-Quran. Belajar Quran, gurunya galak. Ayo Bu, swab, bob, bo, swab. Gitu kan. Wala anhum ghairil maghdubi. Pusing kan?
izhar, ngapalin idgham bi gunnah pusing. Dia punya darting. Pulang-pulang meninggal dunia. Darting naik meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian ditanya oleh Mungkar Nakir. Man rabbuka? Amana imana. Man nabiyuka? Fa'ala fu'ila hadza waladhdallin. Man imamuka? Kata Nakir, Mungkar itu orang apa ya? Ditanya man rabbuka malah waladhdallin. Malah ikfa itu bihuna iklab. Oh, kata Mungkar Nakir, rupanya dia itu belajar di Istiqlal, ngapalin tajwid, otaknya meledak karena darah tinggi meninggal dunia. Oh gitu ya, kata Mungkar Nakir diskusi. Udah kalau gitu tutup aja tutup udah. Sampai hari kiamat dia menjadi orang yang syuhada karena apa? Karena belajar Iqra 4, Iqra 5, ngapalin tajwid langsung meninggal dunia karena darah tingginya naik. Udah kan Bu? Baru belajar ikhfa, idhar, udah disyafaati oleh Al-Quran. Karena apa? Ditanya oleh Mungkar Nakir nggak bisa man robuka, nggak hanya Iqra jawabannya, ikhfa, itu biguna, itu mimi, iklab, gitu. Nah ini membuktikan bahwa sesungguhnya bahwa pantaslah kita ini kejar Al-Quran, bacanya walaupun usia kita sudah lanjut. Nggak akan meleduk. Nggak akan meleduk, nggak akan lepas ini otak gara-gara Al-Quran, nggak akan. Malah Bunda tetap tambah pinter, tambah canggih, tambah nggak Alzheimer, nggak tambah pikun. Karena apa? Karena belajar Al-Quran. Nggak akan dipakai otaknya. Bunda yang saya sangat muliakan, jadi ini bukti bahwa Al-Quran ini adalah yang paling utama. Ada perumpamaan dari Rasulullah tentang orang-orang yang baca Al-Quran. Kata Rasul, Al-Quran seperti buah yang manis dan harum. Gitu ya. Jadi ibaratnya itu Quran seperti buah yang harum dan manis. Udah manis dan harum gitu kan. Bagi orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, digambarkannya dia itu seperti buah yang manis tapi nggak harum. Dia mukmin, dia muslim, malas baca Al-Quran. Tetap dia manis. Kalau udah muslim kan, tapi nggak harum, nggak semerbak. Nah kemudian orang fasik nih ya, yang suka baca Al-Quran itu digambarkan oleh Rasulullah seperti buah yang harum tapi pahit. Apa ya Bun? Harum pahit itu apa ya? Kayak buah apa ya? Nah, orang yang fasik yang tidak baca Al-Quran, dia digambarkan Rasulullah adalah pahit dan tidak wangi. Udah pahit nggak wangi gitu. Nah, kalau orang Muslim yang suka baca Al-Quran, dia sudah manis, dia sudah wangi, semerbak, menyinari ke yang lainnya. Maka pagi baca Quran di ruang tamu. Habis zuhur baca Quran di kamar. Habis asar di ruang makan. Gitu kan. Bawa-bawa ke bolak-balik doang. Enggak, bukan kita itu. Maka Bunda yang saya muliakan, dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bun, semoga ini nggak salah saya baca ya. Kalau salah berin ya. Saya nggak pegang Quran soalnya. Jadi Bunda yang saya banggakan, saya ulang-ulangkan, kalau mau baca Al-Quran, tadi Bu Mas Surah sudah mengatakan bahwa Bismillah, kalau akan mengerjakan apapun Bismillah, maka Bismillahnya yang betul. Nggak begini Bun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Belum bisa, ayo Lina.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu Lita. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangan Bun. Kenapa saya bilang hi Bu? Hi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tahqiq Bunda belajar dulu. Asal ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bun, enak banget Bun. Berubah artinya. Kalau lafadznya juga berubah. Lafadznya berubah, artinya berubah. Panjangnya berubah, berubah juga artinya. Qola berkata. Qola berkata kedua-duanya. Kan beda Bun. Ya kan? Qola. Nasoro menolong satu orang. Abu Yahya nih. Nasoro menolong dua orang. Kan gitu. Ya kan? Kul. Makanlah. Kula. Makanlah dua orang. Beda arti Bunda. Maka nggak boleh, benar-benar nggak boleh sembarangan akan panjang atau pendeknya, nggak boleh sembarang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan seksama agar kamu mendapat rahmat. Ini makna dari surat Al-A'raf ayat 204. Tafsir ulama mengatakan bahwa dengan adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran itu berarti perintah membaca Al-Quran juga ada. Menurutnya Al-Quran saja sudah dapat rahmat, apalagi membacanya. Udah Bun, gitu kan? Kalau ada orang baca Quran, dengarkanlah, maka kamu akan dirahmati. Dengar saja sudah mendapat rahmat. Ini namanya ilmu lain Bun. Ini ilmu balaghah ini. Dengar saja sudah baca dapat rahmat, apalagi membacanya. Nabi Adam dekat saja buah khuldi nggak boleh sama Allah, apalagi makannya. Pulang malam aja nggak boleh, apalagi pulang pagi. Kan gitu Bun. Ya kan? Ngaji aja nggak boleh sama suaminya hari ini, apalagi ke Tanah Abang. Kan gitu Bun, ini ilmu ini. Dengar aja dapat rahmat, apalagi bacanya. Mandang Ka'bah aja dapat rahmat, apalagi muter Ka'bahnya. Kan gitu ya Bun ya. Nyium hajar dapat rahmat, apalagi Bun, kan gitu Bun. Apalagi. Maka Bunda yang saya muliakan, ada lagi keutamaan membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam sebuah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia akan dapat satu kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran dapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10. 10. Misalnya hurufnya alif, lam, mim. Tapi jadinya berapa Bun? Alif, lam, sama mim. Alif 1, lam 1, mim 1. Dalam teorinya, dalam hadis ini dilipat gandakan 10. Jadi 30. 30 kebaikan. Nah kalau bacanya lain lagi. Berwudu. Hadap kiblat. Tahu artinya. Dengan seksama, nggak sambil nonton TV, nggak sambil warawiri, nggak sambil nonton sinetron, duduk kiblat, maka pahalanya bisa lebih daripada 10. Bisa lebih Bun dari 10 Bun. Ini kan minimal 10 itu. Satu huruf. Berapa huruf Fatihah Bun? Nah ini makanya rugi bagi orang yang tidak selalu baca Quran. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkapkan oleh hadis di atas lebih diuntukkan pada orang yang baca Al-Quran di luar sholat. Meskipun dia tidak dalam kondisi suci. Ibu nggak punya wudhu, ya kan? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak punya wudhu, baca itu. Maka pahalanya tadi. Di luar sholat, nggak punya wudhu, itu lipat gandanya 10 loh Bun, minimal ini. Nah kalau dalam sholat, lain lagi. Punya wudhu, lain lagi. Pakai mukena, lain lagi.
Adapun keutamaan orang yang baca Al-Quran dalam sholat serta dilakukan berdiri yang itu bunyinya, maka balasannya diperoleh yakni 100 kebaikan. Baca surah Al-Quran dalam sholat itu beda baca Al-Quran ketika bukan dalam sholat. Duduk biasa, 10. Kalau dalam sholat 100. Bunda kalau lagi sholat, surah apa? Surahnya apa, Bun? Apa Mbak Lina kalau dalam sholat surahnya? Inna atau ina. Inna atau ina. Inna atau ina. Kulhu kuliah. Ya kan? Anas al-falak. Apa Ustaz? Wal asri. Wal asri, ya. Atau malah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Jadi beda pahala ketika dalam sholat dan di luar sholat. Masya Allah. Nah, sedangkan membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dalam sholat, duduk ya, karena kita nggak pegel atau sakit kakinya, maka balasan yang diperoleh 50 kebaikan. Kalau nggak berdiri ya, Rasul tuh bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu dalam sholat, Bu. Kalau kita kan lagi tadi Al-Asri, kalimat benar kuliah. Iya kan? Atau Takasur tuh paling hebat udah itu. Nah, beda ya. Sholatnya dalam duduk, baca Quran dapat 50 pahala per 1 huruf. Kalau berdiri 100 per 1 huruf. Masya Allah. Kalau kita tengah malam sambil ngantuk, wah lipat gandanya banyak banget. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa melipat gandakan atas segala kebaikan hambanya. Kitabnya Risalatul Mu'awwanah halaman 9. Maka apa? Lipat ganda tadi bisa lebih dari itu. Tergantung dari Allah melihat kondisi hambanya. Ikhlas gak? Terpaksa gak baca Qur'annya? Itu kan lipat gandanya gitu. Kalau ikhlas lebih tinggi pahalanya. Maka Bunda yang saya muliakan, hadis lain, siapa yang saja baca Al-Quran 100 ayat dalam 1 malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan dalam, ulang ya Bun ya, ini Ahmad, HR Ahmad. Siapa saja yang baca Al-Quran 100 ayat dalam 1 malam, maka malam itu kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang taat. Ulang Bun ya. Siapa atau kita yang baca Quran 100 ayat dalam 1 malam, maka malam itu kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang taat. HR Ahmad. Tak hanya itu, siapa saja yang baca Al-Quran dalam 1 malam, 1 ayat, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Yang kedua, tidak tergolong orang yang lalai. Jadi kalau kita mati, termasuk orang yang taat dan nggak melalaikan ayat. Dan ketika hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. HR Ad-Dailami. Lagi Bun, kenapa kalau orang hataman itu ribut kita semua datang gitu kan ya? Yang nggak pernah ikut juga datang, pokoknya datang. Hataman datang. Bawa air seember untuk kapalin, diguyur. Bawa air, bawa apa saja pokoknya. Karena apa? Emang ada hadisnya. Ketika seseorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamannya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuk kita semuanya. Kalau ngaji datangnya cuma 50 orang, pas hataman terus 50. Terus 50 orang. Di kompleks saya begitu Bun. Benar kalau Ramadan tuh Masya Allah berbondong-bondong bawa aqua. Kenapa? Air berkah katanya. Ya enggak dosa lah selama kita yakin itu dari Allah semua. Enggak musyrik, wong kita enggak kedukun kan. Ya, air doa itu Bun. Ya karena apa? Karena ada malaikat datang berbondong-bondong, kita bawa semua bayi kita, anak kita, hataman itu. Itu tradisi yang baik.
Tradisi yang baik, nggak ada perintah dalam hadis, nggak ada, cuma ada perintahnya apa? Ada hadisnya 60.000 malaikat datang mohon ampun saat orang khataman. Makanya kita berbondong-bondong. Nggak disuruh oleh Rasulullah berbondong-bondong, nggak suruh bawa, nggak ada yang bawa apa, bawa nasi kuning. Ada hadisnya nggak ada kan, Bu? Oh nasi kebuli nggak ada. Oh bawa puding, rame kan khataman kan? Ada yang bawa segala macam, bawa berkat ustadznya kenyang kan. Ya, oke Bu, cukup ya. Sebentar dulu, udah dalam jam 10 lebih. Jadi ini semangat bagi bunda-bunda, walaupun usia kita sudah tidak muda lagi, tidak ada basinya kalau orang yang bisa baca Al-Quran. Ibu ingat ya, nanti di surga itu nggak ada tulisan Latin. Di surga nomor pintu nomor Arab. Tulisannya Babul Firdaus Arab. Kalau ibu nggak bisa baca Quran, apa terjemahnya nggak ada terjemahannya kan? Maaf Bu, bercanda. Intinya bahwa apa? Dan kalau ibu tidak bisa membuat anaknya baca Quran, bisa malulah ibu. Iya kan? Sudah nggak jalan. Kenapa mak saya harus baca Quran? Nipon lah apa, berangungsi kemana-mana. Tidak bisa mereka baca Quran. Untung-untung mereka bisa baca, bisa doa sholat. Udah untung. Nah kalau sekarang tidak musim, tidak zaman, kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Taklim di mana-mana. TPQ di mana-mana. Rumah Quran ada, gereja Quran ada. Tinggal orang tuanya mendorongnya. Dorong pakai apa? Bayar tiap bulannya ke gurunya, gitu kan? Beliin Quran yang betul, jangan agar indah ketika ngaji. Itu kan dorongan orang tuanya. Nggak bisa ngajar orang tuanya, cuma apa? Cuma kita mendorong agar anak belajar TPQ yang ada. Nah, para bunda yang ngaji di Istiqlal, saya yakin semuanya pada bisa ngajar mini cucunya, tangga-tangganya kalau bisa. Bu, kalau ada orang minta belajar Quran, jangan tolak. Jangan tolak. Ajari aja semampu ibu. Tapi nggak usah cari-cari murid kalau belum mampu. Tapi kalau ada orang datang, terima. Itu namanya amanah. Jadi baligu anni walau ayah. Ajarkan, aku bisa ikro ya Bu, nggak bisa Quran masih, nanti aku cari lagi di Istiqlal. Gitu kan Bun ya. Tat, cukup ya Tat. Barakallah Bunda semuanya ya. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibunda Ustazah Dr. Hajah Dewi Ani Andrianti yang telah menyampaikan materi yang kedua. Dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu pada hari ini, pengajian virtual kita, pengajian awan ya, sampai nanti mudah-mudahan Istiqlal sudah siap menerima ibu-ibu semua. Kita ketemu pada acara tanda kutip kopi darat atau pengajian realnya. Untuk hari ini kita akan cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin mudah-mudahan kita lanjutkan pada hari apa ya, pengajiannya hari Minggu ya. Hari Minggu. Nanti ini Rabu ya, Ahad. Ya, Rabu dan Ahad. Kami sampaikan ya, nanti Ustaz, undangannya setelah diskusi dengan bunda-bunda ustazah siapa yang akan menyampaikan materi. Kami beritahukan juga kepada seluruh ibunda-bunda Majelis Taklim Istiqlal bahwa alhamdulillah hari ini yang ikut pengajian kita ini sekitar 50 orang yang sudah online. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi. Ya mungkin karena keterbatasan teknologi lah istilahnya, ya mudah-mudahan nanti sudah bisa menyelesaikan. Namun sesuai dengan rencana kita tadi bahwa nanti pengajian ini akan kami share di YouTube Masjid Istiqlal. Ibu bunda bisa nonton, yang lain yang tidak bisa Zoom bisa nonton melalui YouTube. Demikian kami sampaikan, mohon maaf kami sebagai operator dan kami dari Istiqlal, pengurus Majelis Taklim yang baru menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibunda menyampaikan hello kepada Bunda. Terima kasih banyak. Silakan semua bisa membuka kembali suara-suara di handphonenya untuk menyampaikan. Ya. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ustazah sama Ustaz yang ada di Istiqlal. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz, Ibu, guru semua, Gurunda. Semuanya kepada Ibu, alhamdulillah bisa bertatap muka lewat temu kawan. Assalamualaikum Ibu-ibu. Ya, makasih Bun semuanya ya, berkah semuanya. Terima kasih. Amin ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, berkah-berkah. Besok masih tetap Assalamualaikum. Besok Ngaji. Besok masih ngaji saya Bunda ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Bun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Salam. Udah.